Halo, kembali lagi di seri video Kehidupan Digital Sehat untuk Anak bersama saya, Arel. Di video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai dinamika antara anak, gadget, dan internet. Berbeda dengan sebelumnya, sebagai video terakhir pada seri ini, kita akan membahas ancaman gadget bagi orang tua. Seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, gadget dan internet dapat secara langsung memberi ancaman bagi anak jika tidak digunakannya dengan bijak. Ternyata, orang tua pun juga dapat terkena ancaman gadget dan internet jika mengalami kecanduan yang menyebabkan terganggunya interaksi dengan anak. Dari survei oleh Common Sense Media, orang tua menghabiskan rata-rata 9 jam dan 22 menit di depan layar smartphone, tablet, komputer, dan televisi setiap hari. Fenomena ini bisa kita sebut sebagai technofriends. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita mendengarkan pembahasan materi berikut bersama Bu Tina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas terkait dengan kehidupan digital sehat untuk anak ya. Nah, supaya digital sehat untuk anak, maka harus juga didahului digital sehat juga untuk orang tua. Nah, ada satu hal yang ini menjadi fenomena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi apa yang disebut dengan technofriends ya, khususnya pada orang tua. Nah, ini selanjutnya ini juga akan mempengaruhi bagaimana kehidupan digital pada anak. Nah, tentang technofriends itu sendiri, istilah ini sebetulnya merupakan kepanjangan dari technological interference ya. Jadi merupakan suatu saat dan cara perangkat teknologi itu mengganggu, menginterupsi atau menghalangi komunikasi dan interaksi antar individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh kejadiannya atau contoh peristiwanya misalnya ketika seorang anak sedang bermain dengan ibunya, dia masih sangat antusias, tiba-tiba ponsel dari ibu ini berdering dan ibu itu menjawab ponsel itu agak berlama-lama sehingga mengabaikan ya anak yang sedang bermain tadi. Nah, gangguan ini kita sebut sebagai technofriends ya, jadi menginterupsi atau mengganggu komunikasi yang sedang terjadi antara ibu dan anak. Nah, kemudian hal-hal apa saja ya yang dapat membuat seorang itu terkena technofriends. Nah, biasanya technofriends ini terjadi karena jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengakses internet via ponsel, baik itu telepon seluler ataupun smartphone, ini lebih banyak daripada jumlah waktu yang digunakan untuk bercengkrama, berkomunikasi langsung ya antara individu, misalnya antar pasangan suami istri atau mungkin antar anggota keluarga. Nah, biasanya technofriends ini terjadi karena adanya emosi ya dari pengguna ponsel itu merasa lebih diterima ya dalam sosialisasi di dunia maya daripada membangun kualitas hubungan di dunia nyata ya, seperti contoh kejadian ya yang tadi saya contohkan ya, ketika ibu bermain dengan anak lalu ibu itu lebih antusias menjawab telepon daripada melanjutkan bermain-main dengan anak. Jadi secara emosi itu ibu lebih senang ya atau mungkin lebih berminat ya untuk menjawab telepon dari temannya misalnya daripada melanjutkan bermain dengan anak. Nah, ini perlu diwaspadai ya, karena kalau gejala-gejala ini berulang terus-menerus ya, ini akan bisa menimbulkan dampak negatif ya, terutama hubungan antara anak dan orang tua. Nah, untuk itu kita perlu mengenali ya gejala-gejala atau tanda-tanda atau ciri-ciri ya ketika orang tua ya atau individu itu mulai terkena adiksi ya, dalam hal ini kecanduan gadget dan internet yang itu memang kemudian menjadi berpeluang besar untuk terjadinya technofriends ini.
Nah, biasanya kecanduan gadget ini berkaitan erat dengan kecanduan internet. Ya, hal ini karena kebanyakan tontonan, ya, baik itu juga permainan atau fitur-fitur menarik di gadget yang sering digunakan itu dapat dengan mudah diakses dengan internet. Nah, kecanduan gadget ini dapat menyebabkan efek euforia yang sama dengan perilaku kecanduan lainnya seperti kecanduan berjudi ataupun menonton tontonan pornografi. Nah, kecanduan gadget ini dapat mengubah zat kimia otak yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan perilaku seseorang. Nah, seseorang dikatakan sudah kecanduan gadget apabila sebagian besar waktunya ini dihabiskan untuk menggunakan gadget ya seperti smartphone, tablet, laptop ataupun mungkin portable gaming device. Nah, sehingga ada satu istilah ya untuk menggambarkan kondisi ini yang disebut dengan nomophobia, artinya no mobile phobia. Jadi orang itu merasa fobia kalau tidak memegang mobile phone-nya. Jadi ada ketakutan untuk aktivitas sehari-hari ketika dia tidak bersama dengan smartphone ataupun gadgetnya. Nah, beberapa ciri yang lebih spesifik ya yang itu bisa menunjukkan kecanduan gadget ya. Yang pertama, biasanya orang merasa tidak nyaman ya jika tidak bersama gadgetnya. Kemudian yang kedua juga merasa keberatan ya kalau gadgetnya itu harus disingkirkan ya atau mungkin harus tidak boleh digunakan. Kemudian juga sering menggunakan gadget saat makan, juga aktivitas-aktivitas pribadi itu tidak bisa lepas dari gadgetnya. Kemudian juga sering memeriksa status ya ataupun unggahan posting ya pada gadget khususnya di tengah malam ya. Kadang-kadang ini juga ada dikenal dengan istilah FOMO ya, fear of missing out. Jadi dia ada dorongan terus-menerus untuk selalu memeriksa ya unggahan status ataupun mungkin notifikasi yang muncul. Kemudian dari sisi intensitas ya itu lebih sering berinteraksi dengan gadgetnya daripada dengan orang lain. Kemudian juga waktunya lebih banyak dihabiskan untuk merespon ya, membuat cuitan di Twitter misalnya, kemudian membalas status-status di Facebook ataupun membuat komen di Instagram ya. Dan banyak mengirim surat elektronik ya menggunakan gadget sebagai bentuk komunikasi dengan orang lain. Ya. Selain itu juga individu menjadi lebih sering bermain dengan gadget, ya, meskipun tahu bahwa seharusnya bisa melakukan hal lain yang lebih produktif. Ya. Bahkan ini sering menyita, mengalihkan ya perhatian yang seharusnya menyelesaikan pekerjaan yang pokok, yang penting, tapi kemudian teralihkan oleh penggunaan gadget itu. Kemudian juga cenderung menggunakan gadget ya padahal sedang sibuk dengan tugas pekerjaan ataupun mungkin tugas rumah tangga. Nah, ini beberapa ciri yang perlu kita waspadai ya dan perlu kita cegah ya bagaimana supaya kita tidak sampai mengalami ya kondisi ini yaitu kecanduan gadget. Nah, beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan menangani fenomena ini ya, khususnya terkait dengan masalah technoference ya. Karena mengingat technoference ini dapat mengakibatkan problem relasi dengan orang lain ya, khususnya problem dengan pasangan ya, suami istri ya, atau juga efeknya pada anak-anak ya, sehingga dari beberapa penelitian memang terbukti ya beberapa orang tua yang mengalami technoference ya itu mempengaruhi munculnya problem-problem perilaku pada anak-anaknya. Maka perlu adanya upaya pencegahan dan penanganan masalah technoference ini pada orang tua. Nah, beberapa upaya yang dapat dilakukan ya yaitu orang tua ini perlu mengontrol dirinya ya untuk mengatur, meregulasi, jangan menggunakan gadget saat berinteraksi dengan orang lain ya, khususnya kalau dalam keluarga ya bersama
pasangan ataupun juga anak-anak. Ya. Jadi hindari penggunaan gadget ketika sedang bersama orang lain. Ya, ini ada istilah paping, itu juga perlu kita hindari, ya, terutama pada saat bersama dengan anggota keluarga, ya, misalnya saat makan bersama atau saat ada acara keluarga. Jadi utamakan bentuk komunikasi secara langsung, ya, agar Anda dan keluarga dapat menikmati kebersamaan, ya, dan tetap menjalin kedekatan. Kemudian juga kita perlu menghindari gadget, ya, saat sedang berjalan atau berkendaraan. Ya, ini harus kita jadikan kebiasaan, ya. Jangan menggunakan gadget saat sedang berjalan, apalagi saat sedang mengoperasikan kendaraan bermotor, karena hal ini juga dapat membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang berikutnya, kita perlu juga mengatur dan membatasi waktu penggunaan gadget, ya, untuk mencegah kecanduan. Ini harus kita regulasi sendiri, ya. Kita bisa membatasi penggunaan gadget, misalnya dalam sehari kita menetapkan, ya, maksimal 2 atau 3 jam per hari, ya. Nah, kita bisa mengatur waktunya kapan kita bisa menggunakan ponsel kita. Nah, kalau pekerjaan kita mengharuskan kita untuk menggunakan gadget, maka cobalah cari aktivitas lain non gadget, ya, setelah kita selesai bekerja, ya. Ini juga bagian dari regulasi diri, ya. Misalnya setelah kita bekerja dengan gadget, ya, istirahatkan, ya, tubuh kita, ya, misalnya dengan beristirahat atau berjalan-jalan, ya, atau berbaring yang tanpa gadget tersebut, ya. Kemudian kita dapat mengganti, ya, waktu penggunaan gadget dengan aktivitas yang lebih sehat, ya, misalnya berolahraga, berkebun, ya, membaca buku, memasak, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menentukan, ya, area bebas gadget, mungkin di rumah kita sendiri, ya. Nah, ini bisa kita membuat peraturan sendiri, ya, misalnya, atau juga melibatkan pasangan dan anak-anak kita, ya, supaya kita bersepakat, misalnya tidak boleh menggunakan gadget saat makan bersama, ya, atau mungkin ketika menjelang tidur, ya, di kamar tidur itu sebaiknya menjelang tidur itu kita menyingkirkan gadget dari dekat kita. Ini upaya yang bisa kita lakukan, ya, dan saya kira semua itu memerlukan tekad, ya, untuk kita meregulasi diri supaya sebagai orang tua kita bisa memberikan contoh yang baik, ya, terutama untuk anak-anak kita, supaya kita bisa terhindar dengan apa yang disebut dengan technovirus. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penjelasan mengenai fenomena technovirus. Dengan adanya penjelasan video ini, semoga kalian dapat lebih memahami materi kehidupan digital sehat untuk anak. Berakhirnya video ini juga berarti menandakan berakhirnya seri kehidupan digital sehat bagi anak. Terima kasih sudah menyimak seri ini hingga habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.